Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to RDC Putri di channel. Seperti biasa ya teman-teman, aku mengucapkan terima kasih banget untuk teman-teman semua yang sudah mengklik video ini dan juga yang sudah subscribe akun channel YouTube aku. Terima kasih banyak. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe teman-teman supaya aku tambah semangat bikin videonya. Dan jangan lupa juga untuk tekan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video dari aku. Nah, ini teman-teman bisa lihat toples saving challenge aku, kertasnya sobek. Jadi ini disobek sama anak aku, tapi nggak apa-apa, masih bisa dipakai. Jadi aku benerin aja nanti pakai washi tape itu ya teman-teman. Jadi video yang aku share pada hari ini nih adalah video tentang evaluasi budget di minggu kedua di bulan November 2021 dan cash stuffing di minggu ketiga di bulan November 2021. Jadi balik lagi ya teman-teman, tujuan aku sharing video ini bukan maksud aku untuk sombong, mengajari, menggurui dan sebagainya, karena aku tuh sebenarnya masih banyak banget belajar, terutama dari video-video atau youtuber yang lain yang tentang keuangan rumah tangga. Itu aku masih belajar banget. Jadi memang aku itu tujuan meng-share video ini tujuan utamanya itu justru sebenarnya untuk memotivasi diri aku sendiri supaya aku tuh tambah semangat bikin budgetingnya dan menabungnya itu ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk belanja mingguan aku ada sisa uang 6.000. Lalu untuk di jajan aku ada sisa sekitar 15.000. Dan untuk kategori bensin ini nggak aku keluarkan, bukan nggak aku keluarkan, maksudnya tidak aku belanjakan, jadi masih utuh 20.000. Alhamdulillah, berapapun sisanya, yang penting satu hal ya teman-teman, tidak over budget. Jadi kita harus tetap bersyukur, berapapun sisanya, berapapun rezekinya yang kita punya, itu tetap kita harus bersyukur ya teman-teman. Karena masih banyak orang di luar sana yang mungkin masih banyak kekurangan daripada kita, jadi kita tetap harus bersyukur. Jadi untuk uang koin ini aku masukkan ke dalam toples khusus uang koin. Dan untuk uang sisanya ini bakal aku masukkan ke saving challenge yang tadi aku benerin kertasnya teman-teman. Alhamdulillah bisa keisi. Ini 20.000-nya ada 1 lembar, 5.000-nya ada 3 lembar, 2.000-nya ada 2 lembar, dan 1.000-nya ada 1 lembar. Jadi aku tandai pakai brush pen masing-masing warna. 1.000 itu pakai biru, 2.000 itu pakai merah, 5.000 itu pakai kuning, sedangkan 20.000 itu menggunakan warna hijau. Jadi kalau teman-teman bisa lihat kenapa sih aku pakai toples, terus aku pakai dompet bekas-bekas seperti ini, nggak pakai cash envelope yang lagi booming, yang lagi hits banget sekarang. Jadi balik lagi, aku tuh tipe orang yang dari dulu, dari zaman aku sebelum menikah pun aku tipe orang yang pakai sesuatu itu sampai rusak teman-teman. Jadi aku tuh bukan tipe orang yang suka beli barang. Aku tuh justru kalau boros di makanan teman-teman. Aku tuh suka jajan makanan yang cemil-cemilan itu, makanya aku boros. Tapi kalau untuk barang-barang aku tuh termasuk yang hemat. Bahkan aku tuh punya barang-barang yang masih dari zaman aku SMP, SMA itu masih aku simpan dan masih bagus barangnya dan masih bisa aku pakai. Jadi aku tipe orang yang menggunakan sesuatu barang itu sampai rusak, sampai tidak bisa digunakan, baru aku beli lagi atau baru nggak aku pakai lagi. Jadi untuk uang sendiri aku juga lebih seneng nyimpannya di dompet. Jadi karena kalau ke pasar itu tinggal bawa ya teman-teman, tinggal bawa dompetnya, langsung deh kita belanja gitu tanpa ribet. Nanti tinggal dicatat aja pengeluarannya di buku khusus untuk mencatat pengeluaran kita gitu ya teman-teman. Nah, untuk dompet merah itu aku bawa ke sekolah, aku bawa ngajar, karena kadang aku jajannya itu pas ngajar, atau beli bensin juga kan pas ngajar gitu. Jadi aku bawa aja. Jadi kalau yang dompet hijau itu khusus untuk aku belanja mingguan ke pasar gitu ya teman-teman. Jadi aku balik lagi untuk mengingatkan kepada kita semua bahwa jangan pernah mengukur rezeki kita dengan orang lain, jangan pernah mengukur keuangan kita, pengeluaran kita, tabungan kita dengan orang lain. Justru kita harus mengukurnya dengan kehidupan kita yang lalu. Apakah kita ini lebih baik dan keuangannya dari
diri kita yang lalu atau justru malah lebih buruk. Nah, itu yang jadi tolak ukurnya itu adalah diri kita yang dulu ya teman-teman, bukan justru kehidupan orang lain. Karena balik lagi, setiap orang itu memiliki rezekinya masing-masing, memiliki nominal rezekinya besarnya masing-masing, dan memiliki kebutuhannya masing-masing gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan sampai tergiur dengan jumlah tabungan orang lain yang banyak, tapi kita lihatlah bagaimana cara mereka mengatur keuangannya, dan itu bisa kita contoh sebagai motivasi, referensi, dan inspirasi kita untuk mengatur keuangan kita. Itu ya teman-teman. Jadi untuk belanja mingguan itu sudah aku sisihkan 150.000. Lalu untuk spending ini 90.000. Kenapa 90.000 ya teman-teman? Jadi aku menghitungnya dari hari Sabtu minggu ini sampai hari Minggu depannya, karena ada 9 hari dari aku pulang dari Boyolali. Jadi supaya nggak berulang-ulang mengaturnya, nanti aku langsung taruh aja di dompet merah ini. Nah, untuk bensin aku kelupaan ya teman-teman, makanya aku buka lagi binder aku. Jadi untuk bensin aku ambil 20.000 untuk minggu ini. Aku taruh juga di dompet merah tapi di beda sekat gitu ya teman-teman, supaya ada pembedanya aja. Jadi untuk kalian semua, kalian bisa banget nyimpen uangnya itu boleh di dompet, di amplop, atau mungkin di wadah khusus yang kalian punya. Gak harus baru teman-teman, gak harus beli. Kalau yang kita memang punya ada berapa, kalau memang kita punyanya itu. Jadi ini justru kalau menurut aku, kalau kita apa-apa main beli itu malah justru mengurangi budget kita ya teman-teman. Justru kita jatuhnya ke boros. Coba kalau misalnya kita menabung uangnya itu untuk di saving challenge kita, atau tabungan darurat kita, atau mungkin sinking funds kita, itu kan udah lumayan banget teman-teman. Jadi menurut aku lebih baik kita pakai saja dulu yang ada. Kalau memang sudah tidak ada yang bisa dipakai, atau mungkin kalau memang sudah tidak ada yang barang yang bisa digunakan, baru deh kita beli gitu ya teman-teman. Jadi sebelum belanja itu pikirkan dulu fungsinya, apa benar-benar kita butuh. Kalau seandainya kita nggak benar-benar butuh atau masih ada yang bisa dipakai, mending kita tunda dulu aja ya teman-teman, untuk kepentingan atau untuk masa depan kita nanti gitu ya teman-teman. Nah, untuk minggu ketiga ini kenapa aku tulis, jadi uangnya ini rencananya karena tidak terbudgetkan ya teman-teman, jadi aku kurangin aja, karena menurut aku kayaknya uangnya ini gak bakal dipakai di minggu ini, karena aku bakal ke Boyolali, jadi menggunakan budget yang disediakan oleh suami aku. Jadi untuk ini kayak cetak kartu vaksin, aku ambil dari kategori untuk belanja mingguan dengan pengobatan anak aku. Jadi pengobatan ini sebenarnya bukan ke bidan ya teman-teman, tapi ngasih amplop ke tukang urut gitu teman-teman. Jadi 50.000. Jadi yang belanja mingguan ini dikurang 90.000, sedangkan yang jajan aku itu dikurangi 30.000. Aku beliin kaos dalam gitu buat ayahnya anak aku, buat suami aku gitu ya teman-teman. Nah, baik lagi teman-teman, aku bukan bermaksud mengajari, aku bukan sombong, aku juga masih bodoh dalam hal keuangan, tapi balik lagi, kita sama-sama belajar. Semoga video ini bisa memotivasi kita semua. Sekian video dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.